Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mutiina sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqama tariqatahu. Pertama, saya harus menyampaikan dulu apresiasi yang penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin belum tahu apa yang membuat saya bahagia datang ke negeri yang saya hanya baca di peta, saya hanya dengar cerita, saya hanya bertemu di Jakarta. Jadi masuk umur saya mendekati 60 tahun. Seumur hidup baru hari ini saya sampai di Aceh. Sebenarnya sebuah hal yang sangat mengecewakan dalam artian secara pribadi. Kenapa saya tidak menyempat-nyempatkan, padahal apakah namanya Ibu Eliza, apakah namanya Ghazali Abbas Adam, apakah Nasir Jamil, sederet nama-nama putra-putra Aceh itu teman-teman saya di Jakarta. Sampai ke Indonesia Timur sudah saya tempuh, sampai Irian, Sorong, Raja Ampat. Makanya saya merasa mohon maaf, bukan kesalahan siapapun, yang jelas saya berada di tempat ini sebenarnya lebih banyak ingin mendengar. Di sini saya jumpa dengan abang saya atau anak saya nomor satu, ini Asri. Asri itu lebih tua sedikit dari anak saya yang pertama. Dan Asri bisa jadi usaha yang kaya raya di Bogor ya. Nggak buat Pak Tukimin. Kok nama Jawa sih Pak? Ya memang kalau saya namanya Alfian Tandu. Ibu bapak saya berasal dari tepian Danau Maninjau. Kampungnya bernama Bancah Maninjau, berdiri dengan kampungnya Pak Bakhtiar Hamzah. Jadi saya orang Sumatera Barat, dan tentu pada hari ini kita punya waktu menurut pengetahuan saya kurang lebih 2 jam. Pertanyaan pertama buat bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua, kira-kira sanggupkah kita duduk bersama sampai menjelang azan asar? Betul. Kalau betul berarti tidak ada yang satu-satu pulang. Nanti kan penyakitnya kan kalau sudah merasa jenuh, merasa bosan, kalau orang Jakarta bilang berintil-berintil, lama-lama tinggal ustaz sendirian. Oke, yang kedua saya apresiasi untuk saudara Fatih dan Imam, khutbah yang bagus sekali, karena memang hari ini kita punya persoalan serius. Tadi kita sebelum ke sini kita duduk-duduk di kedai kopi, lalu kedai kopi itu ditutuplah dengan gorden. Tapi di balik gorden banyak laki-laki. Nah, kita bertanya itu polisinya kemana itu ya? Polisi syariahnya kemana? Ini kan Aceh nih. Rupanya kalau nggak sholat tak apa-apa gitu ya. Saya tidak nyindir, cuma survei membuktikan. Ketika kami terima keluar dari kedai kopi, di balik gorden itu laki-lakinya tidak kurang dari 10 dan atau lebih. Oh, mungkin mereka sedang mens, gitu ya. Sedang haid, gitu ya. Jadi anak laki-laki haid di Aceh. Padahal kata Rasulullah, bainal muslim wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan orang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya ini persoalan. Saya tidak ingin masuk pada posisi mencari-cari kesalahan. Artinya ada persoalan serius. Apalagi kalau kita buka Quran. Dalam Al-Quran ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ma salakakum fi saqar. Wahai orang-orang yang masuk neraka saqar, kenapa engkau masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka karena termasuk orang yang meninggalkan sholat. Jadi mungkin juga nasihat buat saya yang berasal dari ranah Minang. Karena orang Sumatera Barat juga dalam prakteknya, di pengalaman saya di rantau, apakah di Jawa, apakah di daerah-daerah di luar Sumatera Barat, juga banyak orang Padang yang tidak sholat. Ini mungkin pelajaran pertama buat kita, mari semua yang hadir, semoga kita semua pada hari ini adalah orang-orang yang selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga majlis kita berkumpul menjadi majlis orang yang semakin dekat, semakin taat, dan semakin sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang kalau nanti diduga bahwa kita meninggal dunia, semua kita akan bertemu di surga. Amin. Dan itu nanti di sini ada ustaz kita. Kalau nanti kurang-kurang saya menyampaikan dalilnya, kurang-kurang saya menyampaikan dasar hukumnya, bisa dibantu. Jam di masjid ini jam 2 kurang 10 menit. Waktu asar jam berapa Pak Ketua? Jam 4 kan? Lama juga bisa berbusa kan? Yang jelas buat semua jemaah, kita coba bagi, kalau sudah 50-50, separuh-separuh, kita bagi apakah 3/4 nanti saya coba membuka kajian atau pemaparan, nanti kita coba dialog. Ya, dialog itu bukan untuk menguji ustaz. Kalau diuji ustaz yang tidak bisa jawab. Ya, mereka yang nanya ustaz tidak, wah kan pertanyaannya susah. Kalau pertanyaan susah, wah dipanggil dari Jakarta, ustaz ilmunya cuma segitu aja, gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi judul pembahasan kita hari ini adalah tantangan dari kewaspadaan umat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir mau menyimak. Saya mencoba untuk memaparkan perlahan-lahan. Tolong dihitung, tolong disimak, tolong didengar. Mungkin harus ada bagian yang harus saya kinai, harus saya majas, harus saya kias. Karena sekarang dikit-dikit kena undang-undang ITE. Ya, mungkin kalau di Aceh nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mulai masuk YouTube, sudah mulai masuk medsos, tersebar kemana-mana, itu persoalan yang perlu kita hindari. Mudah-mudahan tersirat makna terkandung maksud. Tak kukatakan semuanya, tapi kau mengerti apa yang kukatakan. Paham ya? Saya akan sampai di situ nanti nih. Jadi agak berat, tapi perlu sedikit pikir gitu ya. Mudah-mudahan pikir-pikir nggak apa-apa, kalau lapar nanti makan di rumah masing-masing. Karena bisa diduga di sini tidak terlihat apakah minum buat jamaah, apakah makan siang buat jamaah. Jadi bagi yang belum makan, cari warung masing-masing, belanja, bayar sendiri-sendiri. Baik para jamaah sekalian, pertama, tak kenal maka ta'aruf. Nama saya lebih dikenal Alfian Tanjung saja. Penggunaan gelar sudah berjejer sebetulnya. Kadang-kadang dengan emosional memanggil saya profesor doktor, ambil doktor. Tak lama, saya pikir gelar-gelar itu sangat perlu saya pertegas dulu. Basic saya ilmu pendidikan. Dalam pengetahuan saya, orang kalau cuma sekolah saja, sejak dia SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dalam ilmu pendidikan, dalam kajian psikologi pendidikan, orang kalau hanya sekolah tok, kalau bahasa Jakarta sekolah doang, sekolah saja, dari dia masuk taman kanak-kanak sampai taman S3 alias doktor, itu hanya mengembangkan 2% saja dari potensi dirinya. Tolong ucapkan buat semua yang hadir. Orang sekolah sampai disebut doktor Asri Yusuf, doktor Asri Yusuf Juragan Sawit. Tapi masih kalah ke Cina. Pribumi ternyata dari Jawa sampai Aceh, dari Jawa sampai India selalu kalah dengan orang Cina. Itu harus ditanyakan, kenapa kita yang mayoritas tapi kalah dengan yang minoritas? Siapa yang salah? Jadi sekali lagi buat para jemaah, pendidikan yang kita tempuh
dengan segala kebanggaan ketika wisuda, marilah kita panggilkan wisudawan nomor 314 Fulan bin Fulan, doktor. Ternyata baru mengembangkan 2% saja. Dulu ada Malik. Ada Malik pernah jadi wakil presiden, itu cuma tamat SD. Dulu ada Profesor Dr. Hamka, juga cuma sampai kelas SD. Kemampuan dia dokter betulan karena bisa melahirkan kitab tafsir Al-Azhar. Karena ada juga orang doktornya doktor hadiah, namanya honoris causa. Aneh juga dapatnya profesor honoris causa. Nah, ini melanggar ketentuan undang-undang pendidikan nasional. Karena seorang profesor tidak ada honoris causa. Seorang profesor adalah seorang doktor yang punya pengalaman mengajar minimal 10 tahun. Sekarang kalau ada orang dapat gelar honoris causa, memang Anda sudah ngajar berapa puluh tahun di kampus mana. Oke, paham ya sampai sini ya? Jangan sebut nama. Yang penting sudah dipahami maksudnya. Baik, kita masuk bagian pertama. Jadi kajian kita pada hari ini tantangan dan kewaspadaan umat Islam. Mungkin di Aceh sejak dari Lampung terus sampai nanti ke Sumatera Selatan, sampai ke Sumatera Utara, sampai Aceh, tidak terlalu terasa gerakan dari kelompok musuh-musuh Islam. Ketika Quran menyebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ketika Al-Quran menyebut yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, kita coba nanti selesaikan pembahasan ini. Saya coba semampu saya sampai jam 3. Jam 3 saya bahas, setelah itu kita buka tanya jawab. Kalau terasa haus, cari sendiri minumnya. Lagi disiapkan. Jam 3 selesai. Jam 3 selesai semuanya sesuai peraturan dari panitia. Oke, saya selesaikan jam setengah 3 lewat sedikit supaya kita punya 10 menit buat dia. Jadi saya akan memulai dengan tantangan yang bersifat internal. Mudah-mudahan menjadi perhatian. Yang pertama kita akan bincangkan tentang keberadaan dan regenerasi ulama pembela kepentingan Islam. Hari ini kita punya negara sedang carut marut. Semua orang hanya ribut ini orang mau 3 periode atau tetap atau cukup sampai di sini, itu pembahasan bolak-balik. Lalu pertanyaannya wakil presidennya mana? Ya kan? Sepanjang jalan kenangan sejak Pilpres 2019 sampai hari ini, kita tidak pernah mendapatkan pembelaan dari Bapak Kiai Fulan. Ya Kiai Fulan. Pembelaan bagaimana ulama-ulama kita yang mati tanpa penjelasan, apa sebabnya meninggalnya Tengku Zulkarnain. Ustaz Kiai Haji Tengku Zulkarnain itu meninggalnya kenapa? Sejak dari yang namanya Ustaz sering lupa nyebut nama Arifin Ilham. Saya cuma mau numpang tanya, permisi numpang tanya buat jamaah, atas dasar sebab apa Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia? Kita tuh jarang mencoba menghitung ada apa dengan negeri ini. Sejak musim Covid tertanggal 13 bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini, kenapa yang mati kebanyakan pribumi? Ada berapa orang Cina yang mati? Saya tanya sama antum dan Mas Jarum. Orang Cina yang mati selama Covid berapa orang di Indonesia? Gak bisa jawab kan? Aneh kan? Berarti virus Covid ini nyari Ustaz, Pak Kiai, dokter. Saya tidak sedang mengarang-arang. Ayo, Pak Masri jawab. Ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Itu bikin pertanyaan serius. Kita tidak mengatakan COVID-19 tidak ada. Kita tidak membilang COVID atau virus itu tidak ada. Tapi kenapa berita kematiannya hanya ada di kalangan kaum pribumi? Dan ternyata kalau kita hitung sejak bulan Maret, karena kalau kita tarik Ustaz Arifin Ilham itu sebelum musim COVID. Saya pernah tanya kepada tim manajemen Az-Zikra, saya bertanya apa sebabnya
Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Secara agama ya sudah kullu nafsin za'iqatul maut, kita mau aja setiap yang hidup pasti akan mati, ditentukan oleh Allah. Tapi kan kematian juga ada sebabnya. Kalau saya buat pertanyaan, ada gubernur Jawa Barat namanya Ridwan Kamil, anaknya masih remaja kan, udah meninggal kan, mati kenapa? Tenggelam kan? Artinya begitu, meninggal nggak tenggelam. Tapi kita tanya, ya, Ustaz Arifin Ilham meninggal karena apa? Letnan Jenderal Zain Al-Maulani meninggalnya karena apa? Ustaz Tengku Zulkarnain meninggalnya karena apa? Boleh dong kita tahu, kan kita nggak boleh tahu. Atau petugas KPPS dari ujung Aceh sampai Irian ada 994 orang total yang mati di musim Pilpres pada bulan April atau bulan Maret dan April tahun 2019. Ada 700 sampai 900 orang yang mati petugas KPPS di seluruh Indonesia. Kita hanya boleh tahu jumlah yang matinya, tapi kita tidak boleh tahu apa sebabnya. Ustaz apa yang mati? Tapi dengar kan yang mati banyak kan, tapi tidak tahu kan sebabnya. Ada seorang dokter namanya Ibu Ani Hasibuan, dokter di Fakultas Kedokteran, dia dosen di Fakultas Kedokteran di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Dia muncul di televisi menerangkan bahwa tidak ada dalam ilmu kesehatan orang mati karena kelelahan. Kalau orang haus, ini haus nih. Kalau orang lapar, orang ngantuk. Kalau orang lelah, istirahat, bukan mati. Sekarang yang mati 700 lebih sampai hari ini sudah masuk 2 tahun. Kita seluruh Indonesia bukan tak ada yang tahu. Karena Ibu Ani Hasibuan ketika muncul di berbagai stasiun televisi menerangkan tentang analisis kematian petugas-petugas pemilu di seluruh Indonesia, kemudian dia dipanggil dan dituntut hukuman 10 tahun penjara. Jadi sejak Ibu Ani Hasibuan dipanggil dan dituntut 10 tahun, beliau kemudian tidak bicara lagi dan selanjutnya dari saya. Jadi sekali lagi poin pertama kita bicara soal keberadaan dan regenerasi ulama pembela aspirasi Islam. Jadi kedatangan saya pada hari ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu terus sedikit mengenal saya ini, nama dikenalnya, nama populernya Alfian Hadi. Periode MUI 2015-2020 saya wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Sampai hari ini saya anggota Mafatihah, Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah Pusat. Jadi artinya pada peran-peran keumatan saya punya posisi untuk bisa mengajak para jamaah dengan suasana kekeluargaan, dengan waktu kita yang dialokasikan sampai jam 3 lebih dikit kali, ya lebih indah gitu ya. Ini orang mau asar tapi nggak bisa Pak, cuma sampai jam 3. Oke, poin pertama disimpan baik-baik. Pertanyaannya sekarang, ulama-ulama mujahid, ulama-ulama pejuang, ulama-ulama yang punya pemahaman persoalan keumatan, siapa yang didik? Soal Polri, tadi kan Bapak Wali Kota mau menghadiri acara MTQ. Kita tidak sangat apa ya? Kita sangat senang kalau di kampung kita hafal Quran, kalau kita sanggup hafal Quran. Tapi persoalannya yang mengerti bagaimana rencana jahat kaum kafir, bagaimana penguasaan tanah, nanti kita bahas di poin nomor 2. Penguasaan tanah yang semakin hari semakin menyempit milik pribumi. Hampir di semua sektor bisnis, semua sektor kegiatan teritorial, semua sektor kegiatan keumatan, kegiatan keuangan, kegiatan kekuasaan, hampir seluruhnya dikuasai oleh orang Cina. Yang punya tanah Cina, yang punya toko Cina, yang punya aparat Cina, yang punya Cina, yang punya toko Cina, yang punya warung Padang Cina. Bapak nggak orang Padang tadi kan? Sekarang di mana-mana tempat rumah makan Padang itu banyak dimiliki oleh orang Cina. Yang namanya mie Aceh di luar Aceh ini banyak dimiliki orang Cina. Itu
orang Cina semua punya. Jual mie Aceh orang Cina, jual kondro, contoh Makassar orang Cina, rumah makan Padang orang Cina, yang menguasai kelapa sawit partai yang besar dan jumlahnya sampai jutaan atau sampai itu mesti orang Cina. Kita nggak boleh ngomong Cina. Ngomong Cina saja 4 tahun penjara. Jadi ibu-ibu yang belum tahu, kemarin saya itu di penjara 4 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya membahas bahaya penjajahan. Jadi seorang Alfian kan, Bapak. Jadi saya masuk penjara itu membahas bahaya penjajahan Cina. Jadi sekarang Cina mau berbuat apa pun tak boleh dibahas. Dia mau menjajah, dia mau berbuat tidak sepatutnya kepada perempuan-perempuan Muslim di kampung-kampung. Orang Cina mau salah kayak apa juga nggak akan ada masalah. Tapi kita salah ngomong dikit, kita salah berbuat sedikit, Ustadz salah ceramah sedikit. Ini pertanyaan. Negeri ini masih punya kita atau sudah punya Cina? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalau di Jazirah Aceh ini, Jazirah Sumatera Utara dan Aceh tidak terasa. Mereka bisa jalan naik mobil melawan arus, tidak ditangkap. Mereka bisa naik mobil dengan seri mobil tentara, tidak ditangkap. Semua orang tahu. Sama dengan kasus COVID tadi. Saya sudah tanya, saya tidak sedang menuduh, bertanya, ada berapa korban orang Cina di masa COVID selama 2 tahun? Menurut data COVID nasional, ada 120.000 orang yang mati karena COVID-19. Kita mau tanya, dari 120.000 orang yang mati, orang Cina-nya berapa yang mati? Bisa dong, datanya kan ada di Kementerian Kesehatan. Kita nggak boleh, di negeri ini nggak boleh bertanya. Jadi kalau kita nanya, pasti nggak punya jawaban. Oke, poin pertama selesai. Yang kedua, sekitar kepemilikan tanah. Bagaimana tanah-tanah kita sebagai kaum muslimin yang jumlahnya hampir 88-90% dari ujung Irian Indonesia bagian timur sampai Sabang Indonesia bagian barat. Itu kalau kita coba lihat peta kepemilikan secara demografis, itu ternyata tidak lebih dari 30%. Pertanyaannya, kenapa tanah-tanah pribumi bisa habis? Siapa yang dijual? Siapa yang jadi calon? Kenapa bisa dijual? Kenapa gampang lepas? Kenapa tidak dihitung? Ini berbahaya buat eksistensi umat Islam. Kita belajarlah dari Palestina. Palestina hari ini ada negara yang tinggal berapa persen. Mudah-mudahan jangan mengerti. Kalau 100% segini, berarti kalau 8% cuma segini. Kalau 100% segini, kalau 30% cuma segini. Gampang berhitungnya. Kalau ada 10, ya, tolong dijawab oleh semua jawab. Kalau ada 10, punya kita umat Islam cuma 30%. Berapa punya kita? Kalau ada 100, berapa punya kita? 30. Kalau ada 1000, berapa punya kita? Yang 700 punya orang lain. Padahal penduduk di negeri ini 88% adalah Muslim. Pertanyaan sederhananya, sadarkah kita? Saya tidak akan buka di jalur ujung Lampung sampai Aceh, saya tidak paham itu. Saya bacakan satu-satu. Di Jawa Barat itu ada namanya Lembah Karmel. Lembah Karmel itu pusat pendidikan para pendeta yang dibangun sejak tahun 1990-an. Dulu mereka hanya beli 20 hektar. Sekarang mereka punya sekitar 3.000 hektar. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menggarap tanah, orang-orang yang menggarap sawah, orang-orang yang menggarap tambak, orang-orang yang menggarap kebun, orang-orang yang menjadi tukang bersih pusat-pusat pendidikan Lembah Karmel, mereka menjadi petugas menggarap tanah di bekas tanahnya sendiri. Itu pertanyaan. Ini mau dibilang dungu, kalau bahasanya Bang Rocky berungu.
Atau ini mau dibilang apa? Saya terus terang saja dengan berat hati mengatakan para jamaah, tolong diperhitungkan. Seperti apa beratnya orang-orang di Palestina hari ini. Mereka sedang sholat tarawih pun di Al-Aqsa. Ingat kan peristiwa tanggal 15 bulan Maret. Bulan Maret karena itu April. Kan kita lebaran kemarin kan tanggal 2 bulan Mei kan. Itu tanggal 15 itu kan orang sedang sholat Isya diserbu oleh pasukan Israel. Akhirnya mereka tidak bisa sholat tarawih, mereka tidak bisa sholat subuh, dan seluruh jamaah itu diusir dengan senapan maupun ditembak dan dipukul. Kenapa? Karena secara teritorial Palestina itu 38%, atau 8% kan berarti di bawah 10%. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka tadi saya coba beri kesempatan ada dialog. Saya sebagai seorang yang dibesarkan dalam pergerakan dakwah Islam, saya tidak habis mengerti. Sekarang tinggal ditanya, kalau yang namanya provinsi Aceh, berapa persen tanah sertifikatnya masih dimiliki oleh warga Aceh? Jangan Anda tidak tahu menahu, tahu tinggal separuh-separuh. Karena mereka belinya lewat pusat. Ya. Di dalam dunia pertanahan itu dulu ada calok. Tahu calok ya? Nah, kalau dalam tanah yang besar namanya biok. Biok itu, misalnya Bapak punya tanah 10 hektar. Tahu-tahu tanah Bapak yang 10 hektar ini, ketika Bapak mau jual, tidak bisa dijual karena sudah masuk ke grade sertifikat saya yang namanya si Asyong Dio Alfiano. Benar ya? Saya ingatkan, jangan sampai nanti ada tenang-tenang saja merasa punya tanah, tanah Anda berdekatan, tahu-tahu si engkoh bikin sertifikat yang jumlahnya katakanlah 1 juta hektar. Nah, tanah Bapak ini semua ada dalam sertifikat saya. Ketika Anda mau jual, Anda nggak bisa jual dan Anda harus izin dulu sama saya. Karena sertifikat yang asli yang dimiliki di BPN, di Badan Pertanahan Nasional itu, di Badan Pertanahan Nasional itu ada di punya saya. Sekarang kalau saya sebagai orang yang memiliki surat yang resmi, yang ada stempel negara, yang ada cap negara, segala macam, lalu Anda yang punya tanah mau jual tanah, lalu saya nggak kasih pengetahuan kepada calon pembeli, betul tanah ini milik Bapak ini. Kira-kira dia bisa jual nggak? Halo? Bisa jual nggak? Nah, kalau dia jual, saya tinggal lapor polisi. Anda menjual tanah saya, Anda maling. Yang masuk penjara saya yang punya grade sertifikat atau dia? Ada. Maaf ya, saya ingin katakan masyarakat pribumi itu menurut saya abai. Dan kasusnya banyak di berbagai daerah. Jadi Anda jangan bangga dulu, saya orang Medan, saya orang Sumatera Utara, Islamnya kuat, siap mati syahid. Ente boleh saya mati syahid kalau sertifikat Anda atas nama saya. Itu hitam di atas putih. Tidak saya ragukan Anda berani mati membela Islam, tetapi tanah Anda, sertifikat resminya ada di sertifikat saya. Pertanyaannya kan begini para jemaah, sadar tidak kita bahwa dari sertifikat kita tidak lagi punya kita? Sudah diperiksa belum? Sepengetahuan saya dalam pergaulan saya di masyarakat, kita itu kalau merasa pribumi, orang kampung situ, aku ini orang Sumatera Barat, adat bahasa di sarak bahasa di Kitabullah, sarak mengatakan adat melaksanakan, itu hanya omongan. Tahu-tahu sertifikat tanah di tangan Asyong, di tangan Singkoh. Buktinya apa sekarang? Ibu kota negara yang baru itu 88% sertifikat tanah milik orang Cina. Kalau menurut para jamaah sekalian, sampai di poin nomor 2 ini kira-kira berbahaya nggak buat kita? Persoalannya kan kita karena nggak sudah periksa lagi, karena kita menulis kita anggap biasa. Anda misalnya merasa punya tanah 20 hektar, harga tanah di sini semeter sudah 2 juta. Udah ketahuan itu. 10.000 kan berarti udah 20 M. Dengan Anda jual 1 hektar, Anda sudah bisa modal bisnis. Ya, Bang, 20 juta bisa jadi kerjasama kan. Nah, persoalannya kan ketika dia mau jual nggak bisa. Itu bukan tanah lo, itu tanah lo dan macam-macam kalau Anda bilang
Kalau dia tetap jual, saya perkarakan dia, yang ditangkap dia apa saya? Ini karena sertifikatnya ada punya saya. Mudah-mudahan para jamaah menangkapnya. Saya membuka ini sebagai bentuk menyadarkan jauh-jauh hari. Satu tantangan internal umat Islam adalah kepemilikan permanen dan paten dalam urusan tanah. Sebetulnya kalau tadi Pak Wali Kota ada, itu kita ngobrol sebentar gitu. Tapi bukan salah Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota datang memang untuk sholat Jumat dan kemudian duduk hadir di MTQ. Yang salah ya panitia. Kenapa nggak dibisikin Pak? Ya ada sudah lanjut ngobrol sebentar kan gitu kan, kalau ngomong kan bisa, kalau 5 menit kan bisa dibisik. Udah, karena sudah berlalu, kita doakan beliau selamat dan lancar di sana, kita selesaikan 20 menit. Yang ketiga, sekitar penyiapan SDM untuk peran-peran strategis dari orang-orang Aceh, dari orang-orang Jawa yang ada di sini, dari orang-orang Sumatera Utara katanya yang bergabung di kampung kan, kampung Gado-Gado ya. Ya, Pak Ketua, Pak Ketua, Pak, ini kampung Gado-Gado kan Pak ya? Kampung Gado-Gado, jadi ada orang Jawa, ada orang Aceh, ada orang Sumatera Barat, ini kampung Gado-Gado. Coba sekarang acung tangan, siapa bapak ibu yang punya anak